Halo, selamat sore. Selamat bertemu lagi dengan sahabat Sabda semua yang saat ini sedang menyimak ya untuk Instagram Live Kenal Ilsa atau Kenal Yayasan Lembaga Sabda untuk Senin 16 Desember 2024. Senang sekali bisa menyapa sahabat Sabda semua dan kebetulan ya ini juga merupakan program terakhir dari Instagram Live Kenal Ilsa untuk tahun ini ya. Nanti tahun depan kita akan mulai lagi dengan yang baru dan hari ini kita akan menutup dan membungkus untuk Kenal Ilsa ini dengan satu topik yang sangat menarik yang menjadi satu pergerakan dari Yayasan Lembaga Sabda sepanjang satu tahun ini ya, yaitu tentang Kaleidoskop AI for God. Ya, hari ini saya juga tidak akan tampil sendiri tapi juga tidak akan berdua seperti biasanya ya. Sekaligus nanti kita akan menampilkan beberapa teman dari Yayasan Lembaga Sabda yang selama ini banyak mengurus dan terlibat dalam gerakan AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kita mulai, ya ini ada beberapa rekan saya yang akan disapa terlebih dahulu yang sudah hadir di sini. Dan sekaligus tadi mohon maaf banget kita agak terlambat untuk memulai acara AI Kenal Ilsanya pada saat ini. Tadi ada beberapa kendala teknis yang harus diselesaikan dulu. Oke, hari ini saya nggak sendiri, ada teman-teman saya yang dari perwakilan dari masing-masing tim ya Lembaga Sabda. Yang pertama di samping saya ini ada Aldo. Nah, belum kelihatan ya, sabar ya Aldo ya. Ya, ini ada rekan saya Aldo. Halo. Ya, kalian boleh memperkenalkan diri nih Aldo. Ya, kenalkan nama aku Alduri. Aku dari Sabda Labs. Ya, lalu selanjutnya. Halo sahabat Sabda, perkenalkan aku Roma, banyak terlibat juga di dalam tim Sabda Academy sepanjang tahun 2024. Thank you. Dan next. Halo semuanya, kenalkan nama aku Gus. Aku berada di tim Sabda Resources. Terima kasih. Ya bersyukur ya karena ketiga teman saya ini tadi ya Aldo maupun Roma dan juga Yus ini mewakili teman-teman yang sepanjang 2024 ini kita sama-sama gotong royong kerja bareng ya untuk bagaimana AI, teknologi yang terbaru dan teknologi yang terbaik ini dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai khususnya untuk studi Alkitabnya. Di sini ada beberapa rekan yang sudah bergabung ya. Harap nanti teman-teman di rumah bisa mengajak ya rekan-rekan yang lain untuk mengikuti, yang sedang mengikuti siaran Sabda juga boleh nih ngajakin temannya untuk melihat Kaleidoskop untuk AI for God 2024 ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita memulai. Saya akan minta kesediaan teman saya Aldo ya untuk membuka di dalam doa. Silakan Aldo. Ya, mari kita berdoa. Tuhan kami di surga Tuhan, terima kasih atas berkat kasih dan nama Tuhan. Pada siang hari ini kami akan memulai Kenal Ilsa terkait Kaleidoskop AI for God Tuhan. Hikmat pada kami Tuhan untuk menyampaikan kesan kami terhadap AI for God ini. Biarlah masyarakat luas bisa mendengarkan baik secara live maupun nanti namanya Tuhan. Mari berdoa, berdamu dalam segala doanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Aldo yang telah berjumpa di dalam doa. Ya, sekali lagi saya menyapa untuk sahabat-sahabat yang baru sudah bergabung pada sore hari ini. Kita sama-sama menyimak Kenal Ilsa untuk topik Kaleidoskop AI for God 2024 ya. Sebagai informasi kami memberikan penjelasannya mengapa kami mengangkat sebagai tema yang terakhir dari Kenal Ilsa untuk tahun 2024 ini karena tadi saya sudah sedikit mengatakan bahwa AI for God ini sendiri menjadi perjuangan dari Yayasan Lembaga Sabda, menjadi satu gerakan dari Yayasan Lembaga Sabda karena teknologi AI ini merupakan teknologi yang baru dan saat ini menjadi teknologi yang sangat canggih dan seperti selalu kami mengumumkan ya kita harus memanfaatkan, kita gunakan secepat mungkin kecerdasan keuangan ini, AI ini kita bisa belajar firman Tuhan untuk kita bisa melayani dan secepat mungkin lagi khususnya untuk generasi digital dan tidak lagi generasi digital tetapi generasi AI. Jadi sebelum terlambat ya, sebelum teknologi ini semakin berkembang kita sudah harus mulai bergerak dulu dengan membawa AI program ini. Kalau selama 30 tahun dia sebagai kerja sudah punya visi yaitu teknologi atau IT untuk kemudian nama Tuhan. Nah, AI itu menjadi teknologi generasi kedua yang saat ini yang terbaru yang terbaik generasi sekarang.
Nah, teman-teman saya tadi ada Aldo, Roma, dan juga Yus yang akan memberikan informasi bagaimana pergerakan itu dilakukan di dalam Yayasan Lembaga Sabda sepanjang 2024 ini. Tapi kita nggak bisa spill semua, kita akan berikan yang highlights-nya saja dan juga momen-momen atau hal-hal yang memberkati, yang bisa menjadi pendorong semangat lagi untuk melanjutkan gerakan AI for God ini di tahun 2024. Saya akan mulai dulu dari Aldo, ya. Aldo ini dari tim Sabda Labs tadi ya katanya ya. Nah, ini yang mengurus semua infrastruktur seputar AI for God. Nah, boleh nih cerita highlights apa saja dan juga apa yang menjadi wow-mu nih Aldo ya ketika mengerjakan pelayanan AI for God dari tim Sabda Labs. Silakan Aldo. Ya, sedikit cerita ya. Dulu awal tahun, awal-awal 2024 ini kita kejar-kejaran banget soal AI dan AI. Juga munculnya ChatGPT sampai akhirnya kita punya beberapa custom AI. Kita bisa tunjukkan juga coba PowerPoint-nya. Di situ kan kita sudah membuat beberapa custom AI. Dulu awalnya kita bisa mengenal adanya Alkitab GPT. Terus pertengahan tahun ini kita buat Sabda MLC, terus Business Resource Center, sampai yang paling baru itu tentang Family GPT. Banyak hal yang kita lalui di situ sebagai teknisnya juga terkait kita belajar bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahasa kita, ya kan, bahasa kita ini ke bahasa AI itu. Kita ya, terus habis itu kita juga memikirkan kira-kira nanti teman-teman semua, sahabat-sahabat Sabda ini semua akan menanyakan apa. Itu yang paling tantangan, yang paling kita kita kayak nambah, wah nanti dia orang datang ke Alkitab GPT mau belajar apa, mau lihat apa, mau dapat apa, itu kan kita yang pikirkan. Itu merupakan salah satu tantangan, juga salah satu wow-nya juga kita bisa belajar di situ. Terus juga lebih banyak lagi kita bukan hanya secara melengkapi tools di luar ya, kita juga melengkapi secara internal juga. Kita membuatkan beberapa tools untuk AI generate, membuat transkrip. Kan dulu kan transkrip kita dengarkan, kita ketik manual. Sekarang dengan adanya AI ini, kita sudah minta AI untuk membuatkan transkrip bagi kita semua. Bahkan nggak berhenti dari situ, kita juga multiplikasikan dari itu. Kita minta bantuan dari AI. Terus dari transkrip itu kita juga sudah belajar, juga kita melengkapi bahasa studi Alkitab kita untuk di beberapa platform. Salah satunya contohnya di web, kita udah pernah buat banding AI. Nonton dengan bersama dengan AI. Nah, itu ada, kita udah melengkapi adanya ringkasan, pengantar, latar belakang, topik, nama dan lain sebagainya. Itu semua kita generate semua. Dan teman-teman semua juga bisa belajar dengan AI lagi. Tapi nggak berhenti di situ. Teman-teman juga bisa langsung lanjut ke PA dengan AI yang sudah kita siapkan. Jadi sudah terintegrasi dengan Alkitab GPT, sudah terintegrasi dengan sistem studi AI kita yang akan juga seminar-seminar yang terkait dengan AI kita. Jadi nggak cuma di Badino, ada juga di Wikipedia, di Alkitab Sabda, kita juga punya Wikipedia AI. Alkitab.sabda.org ya. Itu sudah ada juga di situ. Kita sudah melakukan studi Alkitab langsung dengan AI sama-sama Alkitab Sabda. Jadi nggak cuma berdasarkan data-data yang kita miliki yang sudah kaya tentunya, tapi berkaya lagi dengan adanya AI ini. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin soal web ya. Itu kita juga punya yang namanya di apps. Di aplikasi ya. HP. Di HP kita sudah punya beberapa aplikasi yang didukung oleh AI. Sudah terintegrasi dengan AI juga. Ya. Yang pertama itu ada Alkitab GPT. Teman-teman bisa download semua di Play Store. Itu ada Alkitab GPT. Play Store berarti Android aja ya? Ya, masih Android aja. Terus untuk yang iOS jangan takut, ada juga IYT. Oke. Itu tidak ada di iOS. Itu ada namanya Alkitab yang terbuka. Di situ sudah terintegrasi dengan AI. Terus kita juga punya yang baru-baru itu Family Care. Family Care. Ya, itu semacam chatbot yang kita buat untuk mendukung keluarga Kristen. Keluarga Kristen. Ya, keluarga Kristen. Terus mendukung itu maksudnya gimana? Mendukung keluarga Kristen dalam hal apa nih? Ya kayak mau counseling, mau curhat, mau apa gitu. Oke. Itu bisa juga belajar tentang parenting Kristen juga bisa. Ya. Oke. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari situ. Jadi bukan cuma sebatas chatbot itu, tapi juga ada bahan-bahan terkait
keluarga itu tadi di situ. Jadi ada yang sudah di-generate juga oleh AI. Jadi bahan-bahannya bantu generate oleh AI, bantu dimultiplikasikan, bantu juga dikurasikan oleh AI. Banyak hal yang dilakukan dari ini. Ini merupakan satu hadiah kemarin untuk event Unhack. Oh gitu. Salah satu proyeknya. Nah, yang terakhir itu ada Alkipedia. Di Alkipedia, kalau teman-teman scroll paling bawah itu sudah ada Alkitab GPT dan Hadir AI. Nah, ini sudah terintegrasi juga dengan aplikasi Alkitab GPT tadi. Nah, bukan hanya sebatas teks ya yang kita juga buat, kita juga sudah membuat generate audio generate. Itu ada di Audio generate AI. ya, itu yang berbasis AI. Jadi kita bisa lihat di karaoke.tersada.org itu audio AYT-nya itu kita 100% generate dari AI. Ada juga dari Traktat itu kita juga 100% generate dari AI. Oke, berarti nggak ada lagi suara orang yang ngomong gitu ya? Enggak ada. Oh. Semua benar-benar dari AI. Tuh. Nah, semuanya teman-teman bisa akses juga di kita. AI Forgat itu di ai.sabda.org. ai.sabda.org. Ya. Wow, Aldo ya, ini apa namanya nggak sedikit ini yang tadi kamu sampaikan highlight aja, tapi kalau membayangkan tadi yang kamu ceritakan kayaknya wah begitu banyak hal yang harus dilalui, tantangan-rintangan, bahkan masih begitu banyak apa research and development yang sampai hari ini masih dilakukan ya, Aldo ya. Syukur untuk ini ya, karena memang sebenarnya pemanfaatan AI untuk studi Alkitab atau penyediaan untuk ekosistem studi Alkitab dengan AI ini yang merupakan jantung dari Yayasan Lembaga Sabda. Karena Yayasan Lembaga Sabda sendiri kan terdiri dari 3 core ya, ada Alkitab ya atau studi Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya, dan itu adalah teknologi yang terbaik. Saya harus sering mengucapkan hal ini ya, untuk ini sebagai salah satu tujuan kita menggunakan atau melakukan gerakan AI Forgat ini. Gunakanlah teknologi yang terbaik ya, dan Yayasan Lembaga Sabda menciptakan ekosistem itu dengan teknologi yang terbaik supaya dapat dipakai oleh tubuh Kristus melayani Tuhan dan terutama untuk belajar. Nah, sekarang gimana? Sekarang lanjutannya nih dari yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di tim Sabda Labs itu kan tetap harus dipakai, harus diajarkan, harus memberikan edukasi ya kepada masyarakat Kristen di Indonesia. Nah, ini kerjaannya kebanyakan diurus oleh teman-teman di tim Sabda Academy. Silakan Roma, boleh cerita nih tentang Kaleidoskop AI Forgat dari yang sudah dikerjakan oleh teman-teman di Sabda Academy. Ya. Oke, Bu Evi. Jadi sepanjang tahun 2024 adalah tahun yang cukup sibuk bagi Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, karena dengan teknologi yang berkembang, dengan adanya AI, dengan infrastruktur yang memadai, dengan hal-hal yang didukung oleh Sabda Labs yang tadi juga banyak dijelaskan oleh Aldo, kita membuka banyak sekali program-program gitu ya, supaya implementasi dari AI Forgat ini, dari gerakan ini tuh bisa mendarat, bisa membumi kepada seluruh orang percaya. Ya, tujuannya untuk mengajar orang percaya juga kenal apa itu AI, apa bahayanya, tapi juga apa kesempatan atau dampak terbesarnya untuk bisa dipakai dalam pelayanan. Makanya kita lakukan dalam 1 tahun ini kurang lebih 25 kali gitu ya, untuk program AI Talks ya, namanya program AI ini Talks online ya. Iya, ini kita lakukan secara online untuk membuka topik-topik atau tema-tema terkait AI dan kekristenan salah satunya. Ada pasti Alkitab, belajar juga tentang prompting ya. Prompting kan juga tingkatannya berjenjang gitu ya, nggak cuma basic aja, tapi beberapa series juga tentang prompting ada, terus tentang media juga ada, tentang doa, musik, pemuritan, parenting, youth, conversational parenting, God's family kemarin dalam rangka bulan ulang tahun Sabda, sampai mental health dan juga content creation. Jadi kurang lebih 23 kali program AI Talks yang kita buka supaya orang percaya bisa belajar terkait AI dan bidang-bidang pelayanan, dan mereka juga bisa pakai dalam pelayanan mereka. Itu sih Bu untuk yang AI Talks saja. AI Talks saja. Emang ada yang lain juga? Nah, selain AI Talks ini kita mewadahi juga orang-orang percaya gitu ya, karena di awal tahun kemarin banyak sekali orang-orang Kristen yang ikut dalam acara ini. Makanya kita buka sejak Maret itu ada namanya Office Hour untuk AI Forgat, di mana kita mewadahi orang-orang yang bertanya, yang bingung, bahkan mungkin sharing diskusi terkait bagaimana penggunaan AI di gerejanya atau mungkin dalam komunitas pribadi, yang pastinya berguna untuk pelayanan gitu ya. Makanya ada lebih dari 5 kali juga kita buka office hour ya, supaya bisa menjadi satu wadah bertanya jawab seputar AI.
Sempat juga secara online kita lakukan workshop AI, itu kemarin terkait AI dan khotbah pada awal tahun ya. Untuk ini workshop ini berarti kita langsung hands-on bareng, bagaimana dalam bahan-bahan khotbah ini bisa dimultiplikasi gitu untuk banyak bahan dan bisa dipakai, bukan hanya sekali pakai pada waktu khotbah saja. Dan puncaknya itu adalah roadshow atau undangan AI for God. Selama tahun ini ada 56 kali Yayasan Lembaga Sabda yang mengikuti dan juga diundang untuk bisa memperkenalkan AI di setiap tempat ya. Kita pergi dari satu lokasi ke lokasi lain. Ini kita lakukan secara onsite dari Surabaya, dari Malang, terus ke Jakarta lagi, ke Bandung, terus di sekitaran Solo juga, Solo Raya, bahkan terakhir ini kita lakukan juga ke Salatiga dan masuk ke Kabupaten Semarang. Tujuannya cuma satu gitu ya, bagaimana AI ini bisa diperkenalkan, entah itu untuk lembaga STT, entah itu untuk gereja-gereja, komunitas pemuda, dan juga komunitas-komunitas lainnya untuk bisa belajar. Jadi kita yang menurut saya bagian wow-nya itu bukan hanya kita perlengkapi secara teori gitu ya, yang berkesan bagi saya bisa memberikan pelatihan secara praktis kepada seluruh peserta untuk bisa hands-on bareng, mengenalkan skill dasar untuk prompting, bahkan yang paling penting karena tujuan Sabda itu untuk studi Alkitab, memperkenalkan AI Square ini, cara untuk belajar Alkitab dengan menggunakan AI. Itu sangat berkesan sekali ya. Itu, wow. Dari cerita, ada cerita lucu nggak atau cerita yang ini ketika roadshow gitu, Rom? Ya, cerita lucu pasti menarik ya. Pasti banyak menurut saya. Salah satunya yang paling berkesan ketika di Jakarta kemarin. Gimana tuh? Di salah satu gereja, itu pesertanya 40-50 orang itu hampir sebagian besar orang Batak gitu ya. Dan ketika tahu saya mempresentasikan bagian skill prompting dengan metode fokus dan juga AI Square itu, mereka merasa suara saya terlalu keras, terlalu cepat, dan juga harus disuruh pelan-pelan gitu. Dan mereka ribut sendiri di belakang. Untungnya kemarin dalam tim Sabda itu ada banyak teman juga, termasuk Ibu Yulia dan juga sahabat Sabda juga yang menolong ketika hands-on bareng. Jadi nggak cuma saya sendiri, tetapi teman-teman Sabda yang lain juga membantu untuk praktiknya bersama-sama. Ya, dinamika seperti itu ya, ditemukan di lapangan ketika kita melakukan roadshow, karena ada antara yang sudah pernah pakai, yang sama sekali belum pernah tahu, dan akhirnya masing-masing saling melengkapi kan ya. Jadi ada peserta yang ternyata bisa menguasai dengan lebih cepat dan mereka menolong rekan-rekan yang lain yang mungkin baru pertama kali tahu apa itu AI dan belum pernah menggunakannya. Sampai akhirnya nanti mereka juga bisa mengajarkannya secara mandiri, dan itu yang diharapkan bisa percepatan untuk gerakan AI for God ini. Jadi dari seminar, edukasi, workshop, hands-on bareng gitu ya, office hour sampai dengan roadshow yang kita lakukan secara on-site ya, semua dilakukan. Wah, luar biasa. Ada satu lagi sih Bu. Apa itu, Rom? Nah, ini kemarin special event. Oh gitu. Karena berhubung Sabda ulang tahun juga yang ke-30, kita lakukan juga kegiatan untuk AI for God Expo 2024. Oh iya, gitu betul. Ya. Dengan 3 pleno dan juga 8 kapita selekta. Mungkin bisa ditampilkan untuk slideshow-nya, slide-nya. Jadi ketika kita lakukan AI for God Expo 2024 ini, kita bukan hanya dari staf Sabda yang memberikan presentasi atau pengalamannya seputar bagaimana menggunakan AI, tetapi juga kita mengundang banyak sahabat Sabda yang lain, mitra-mitra kita, untuk bisa juga ambil bagian dalam bagian ini untuk mempresentasikan terkait anak, terkait untuk pemula, untuk konseling, bahkan untuk sosial media juga gitu. Jadi lebih dari hampir 400 orang mengikuti kegiatan ini secara online ya, secara online kita lakukan, dan harapannya juga bagian-bagian ini dan materi-materi ini juga dapat menjadi satu bekal yang baik untuk seluruh orang percaya yang mengikutinya gitu. Dan kalau memang pengen lihat lagi rekamannya, entah itu dari roadshow, AI Talks, atau mungkin program office hour, atau special event kita Expo, bisa sekali buat sahabat Sabda atau Bapak Ibu bisa masuk ke situs kita, situs utama kita ya, ai.sabda.org. Di sana sudah terangkum semuanya. Oke, wah puji Tuhan ya. Rom ya, dan siap nih berarti untuk gerakan AI for God selanjutnya 2025, Rom? Siap, karena harapannya sebangsa. Kalau kemarin tadi mungkin yang saya tampilkan banyak banget di Pulau Jawa gitu ya. Iya, tapi betul. nanti tahun depan ya nanti saya akan. Iya, harap kita bisa ke paling nggak semua pulau di Indonesia, walaupun perwakilan aja ya. Jadi doakan ya untuk Bapak Ibu saudara sekalian, sahabat Sabda semua, supaya kita betul-betul bisa ke seluruh dari Sabang sampai Merauke, harapannya ya, Roma ya, untuk gerakan AI for God ini. Thank you, terima kasih banyak Roma. Nah,
selain itu di Yasna Baga Sabda sendiri, selain ada yang membuat infrastruktur ekosistemnya untuk edukasi dan sebagainya, kita nggak mungkin melupakan bahwa semua yang bisa kita sampaikan, semua bahan-bahan yang ada di Yasna Baga Sabda itu juga harus masuk gitu ya, harus juga bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, ada bahan yang bisa mereka pakai supaya mereka bisa belajar sendiri juga tentang AI for God ini. Nah, semua urusan perkontenan ini juga dilakukan oleh teman-teman di Sabda Resources. Nah, Sabda Resources ini juga membuat begitu banyak atau memproduksi begitu banyak konten untuk menolong masyarakat Indonesia memperlengkapi dalam pelayanan. Bagaimana sih gerakan AI for God ini mempengaruhi kinerja di Sabda Resources? Ya, ini nanti ada teman saya Yus yang akan menyampaikan. Silakan Yus. Ya, halo teman-teman. Ya, untuk tim resources sendiri, kita lebih bergerak di tadi ya, memproduksi, terus kita mengolah bahan-bahan yang di Sabda, bahkan kalau dikaitkan dengan gerakan AI for God ini, kita lebih fokus ke yang seminar tadi, ada AI for God, AI Talks ya, AI Talks. Dan di situ kita tim Sabda Resources bekerja sama dengan tim Sabda Academy untuk mengolah arsip ya. Ini dia kayak arsip seminar AI for God, AI Talk, untuk diolah lagi dan dijadikan bahan pembelajaran gitu, namanya microlearning. Teman-teman bisa cek di YouTube Sabda Alkitab. Di situ ada banyak sekali seminar-seminar AI Talk yang sudah jadikan microlearning agar teman-teman Sabda lainnya bisa lebih fokus gitu, ingin mempelajarinya langsung tertuju gitu. Kayak ini ada judul-judul di sebelah kanan, itu ada judul-judul agar teman-teman langsung kalau belajar untuk masalah ini, kayak ini misal AI dan mental health gitu, teman-teman langsung bisa tertuju kayak pembelajaran berapa, agenda 2 mempelajari apa dan lain sebagainya gitu ya. Dan nggak hanya untuk mendukung derivatif ini juga, teman-teman Sabda Resources juga membuat pra acaranya gitu. Kayak ini kayak ada brosur sebelah kiri. Di sini kami sudah kayak banyak tahun ini sih, kami sudah banyak menggunakan AI, memanfaatkan AI untuk memvisualkan tema-tema atau mungkin judul-judul di sini AI Talks ya, AI Talks menggunakan AI gitu, ya kan, AI generatif gambar pastinya. Dan di sebelah kanannya di sini juga kami bekerja sama dengan tim SA untuk membuat cover modul ya, membuat cover modul. Di sini juga teman-teman Sabda Resources memanfaatkan AI untuk memvisualkan apa yang menjadi isi dari modul tersebut gitu. Dan gayanya itu gak hanya gambar, tadi kan gambar ya. Kami juga berusaha sama dengan kalau ini dengan SL ya, Sabda Labs, untuk menerjemahkan lalu juga mengedit artikel-artikel dari situs AI.sabda.org ya tadi, ya, situs AI.sabda.org. Di sini saya tampilkan cuma beberapa, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Di situ ada puluhan artikel lainnya dan juga ada wah, sekarang sampai ratusan ya. Wah, hebat. Nah, ini juga ada juga kategori-kategorinya. Ada AI for Education, AI for General, AI for Bible, dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin tadi kan Kak Romat juga menampilkan AI Expo ya. Dan ada satu lagi nih, event besar di Sabda tahun ini gitu, namanya Unhack 2024. Ya, kenapa saya mengangkat ini, karena memang ekosistem dalam Unhack ini itu seperti tim Sabda Resources gitu. Nah, kalau teman-teman bisa baca di situ, yang pertama itu buat atau cari konten gitu. Buat atau cari konten, setelah konten didapatkan, kita bisa mengedit atau menerjemahkan kalau memang itu bahasa asing, terus kita juga bisa melengkapinya gitu. Terus di sini juga kita bisa membuat
nggak hanya satu konten dari satu bahan itu menjadi satu konten, tapi kita bisa mencabangkan gitu, bahasa gampangnya mencabangkan atau menderivatifkan satu bahan itu tadi menjadi beberapa konten gitu. Dan ya akhirnya bahan-bahan atau konten-konten yang sudah Sabda Resources, tim Sabda Resources buat itu bisa didistribusikan di berbagai situs info lainnya. Itu sih, Devi. Jadi gerakan AI for Good ini bukan hanya dari lembaga Sabda keluar supaya masyarakat Indonesia kenal lebih banyak bagaimana memanfaatkan tools AI ya untuk belajar Alkitab atau melayani, tetapi itu juga sangat mempengaruhi, sangat berdampak besar bagi cara kerja atau sistem kerja di yayasan lembaga itu sendiri ya. Salah satunya dampaknya kepada teman-teman di Sabda Resources dari cara mencari bahan, cara menerjemahkan, cara untuk bisa membuat bahan-bahan itu menjadi lebih kaya atau menambah nilai dari suatu bahan itu dengan AI sangat dimungkinkan. Jadi teman-teman baik dari Labs, dari Sabda Academy maupun dari teman-teman tim Sabda Resources itu juga bergerak gitu ya. Untuk apa? Memacu atau memompa atau mengembangkan diri untuk bisa belajar lebih banyak memanfaatkan tools-tools AI supaya nanti bisa diajarkan lagi kepada masyarakat Kristen Indonesia kalau dengan tools AI ini kita bisa pakai lebih maksimal untuk kita bisa melakukan percepatan dalam untuk melayani Tuhan. Dan diharapkan dengan percepatan dengan teknologi yang sangat canggih ini ya, semakin cepat juga kabar baik tentang Kristus juga diberitakan sampai tadi harapannya sampai seluruh bangsa bisa menjadi murid Tuhan gitu ya, mendengarkan firman Tuhan dengan teknologi yang terbaik ini yaitu teknologi AI ya. Jadi Yayasan Lembaga Sabda sendiri punya terlalu banyak cerita ya untuk bisa merangkum untuk Kaleidoskop 2024 ini yang pasti kami melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dia yang keyakinan kami bahwa teknologi AI ini juga berasal dari Tuhan ya. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka yang membuatnya dan walaupun orang-orang yang membuatnya ini teknologi ini tujuannya mungkin bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi kita sebagai orang percaya harus merebutnya, harus menebusnya supaya kita pakai ini untuk dikembalikan lagi ya kepada kemuliaan Tuhan, digunakan lagi untuk hormat dan kemuliaan namanya. Ya ini satu hal yang selalu kita dengungkan ketika melakukan roadshow atau dalam bahan-bahan atau pertemuan-pertemuan secara internal maupun eksternal dari Yayasan Lembaga Sabda. Akan berhentikah kita di tahun 2024? Siapa yang setuju? Saya yakin semua nggak setuju, ya. Nah, tidak ya, Roma ya. Kita akan gas tahun 2025. Gas. Dari Sabda Lab sendiri, apa harapanmu ini untuk tahun 2025 untuk gerakan AI for God? Aldo? Ya, harapanku untuk 2025 ini ya. Yang pasti teknologinya makin berkembang. Pasti dong. Ya, itu kan pastinya. Iya. Kita juga harus berkembang. Yes. Tuh. Itu harapanku. Jadi kita tidak mengembangkan seluruh bangsa saja, tapi internal kita juga harus berkembang agar kita juga bisa mendukung seluruh bangsa kita. Itu harapanku. Maksudnya bagaimana ini kamu berkembangnya ini dari berkembang secara teknologi yang kita miliki, servernya upgrade, terus habis itu orang-orangnya juga upgrade. Dan tadinya nggak mau menggunakan AI atau tidak menggunakan AI, kita perlengkapi dengan AI. Ya. Ini satu awal mula dari tahun 2025 kita punya tema pelayanan Sabda itu level up ya. Jadi harus upskill, update, and upgrade. Nah, oke, dari Roma sendiri, silahkan Rom. Iya, tahun 2024 sebenarnya sudah sangat banyak sekali yang sudah dikerjakan, sudah sangat sibuk sekali gitu ya. Hampir kalau yang onsite itu juga hampir 5.000 yang sudah mengikuti. Kalau digabung sama online mungkin 5.000, ya udah 10.000 gitu. Orang-orang percaya secara tidak langsung dan secara langsung sudah belajar tentang AI untuk Tuhan. Harapannya tahun ke depan AI for God sebangsa itu dapat tercapai, mungkin bisa 10 kali lipat ya, dari 10 STT bisa 100 STT atau mungkin 1.000 STT gitu ya. Dari 100 sinode bisa ke 1.000 sinode, dari 100 sekolah bisa 100.000 sekolah, dari 100.000 guru bisa 10.000 lebih banyak guru lagi, dan orang awam 10.000 bisa menjangkau 100.000 orang awam, dan pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia atau 100.000 atau mungkin nanti sampai 1 juta. Harapannya seluruh bangsa Indonesia bisa mendapatkan perkenalan apa itu AI gitu ya, dari seluruh pulau juga boleh mendapatkan bagian itu, sehingga seluruh bangsa boleh
mengenal AI untuk pelayanan Tuhan dan untuk Amin. Tuhan. Yes, amin. Terima kasih Roma, semangat sekali ini Roma ya. Terus gas aja Roma. Oke, sekarang Yus, gimana nih Yus? Mana semangatmu AI for God 2025? Semangat. Ya. Tapi aku sih pribadi sama sih kayak Aldo. Perkembangan AI bahkan di tahun ini aja udah panjang banget, udah meningkat banget ya. Iya. Dan tim kami, tim Sabda Resources juga memanfaatkan AI walaupun dari yang generatif gambar sampai yang teks juga berkembang, sangat memanfaatkan di tahun ini. Tapi harapannya di tahun depan saya atau ya kami tim Sabda Resources juga bisa berkembang, itu bisa upgrade tadi ya, bisa upgrade, bisa mengimbangi juga perkembangan AI di tahun depan, agar konten-konten yang kita buat bisa juga berkembang juga, dan pastinya juga menjadi berkat bagi teman-teman yang melihat atau menonton atau mendengarkan. Itu sih. Dan ada satu lagi mungkin harapannya di tahun depan, sekarang kan udah ada paket seminar Natal nih ya. Yeah. Dan harapannya tahun depan bisa membuat paket seminar yang AI for God, AI for God. Yes. Ya. Ya, kita tunggu ya, kita tunggu semua gebrakan-gebrakannya, terobosan-terobosannya untuk AI for God tahun 2025. Teknologinya akan seperti apa, kita tidak tahu nanti bentuknya seperti apa, tetapi kita tetap harus jalan karena sekarang AI sudah mulai masuk ya ke semua device. Ya, bahkan yang belum teredukasi dengan AI pun mereka sudah mendapatkannya. Tadi baru dengar cerita dari Roma, ada seorang ibu yang ketakutan karena muncul AI di WhatsApp-nya dan menganggap itu ada virus yang masuk ke WhatsApp-nya. Wah, ini jadi PR besar ya Rom ya. Iya. Untuk kita cepat-cepat ini memberikan edukasi, dan kerjasama nggak cuma Sabda sendiri ya. Dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri melihat begitu banyak kesempatan terbuka untuk kita bisa kolaborasi bareng nih, untuk kita bergerak untuk AI for God ini. Karena kalau yang gerak cuma Yayasan Lembaga Sabda, tidak mungkin lah itu sebangsa akan tercapai ya. Tetapi Tuhan sangat menginginkan kita bekerja bersama-sama. Jadi mari sahabat Sabda, mitra-mitra Sabda, sahabat-sahabat, teman-teman Sabda, yuk kita ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau kolaborasi untuk kita lebih mengembangkan lagi tentang gerakan AI for God ini, kami sangat terbuka ya untuk AI for God 2025 ya. Silakan bisa kontak kami sewaktu-waktu. Bisa langsung masuk ke situs ai.sabda.org atau kontak kami di WhatsApp di 0881297900 atau di 082133133315 atau bisa masuk ke email ke ylsa@sabda.org. Semua pintu apapun yang terbuka untuk bisa menghubungi atau kontak ke Yayasan Lembaga Sabda, masukin aja ya untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi tentang bagaimana bergerak untuk memperluas penggunaan atau pemanfaatan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini PR-nya bukan untuk Yayasan Lembaga Sabda saja, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, tapi menjadi tantangan juga bagi seluruh gereja, tubuh Kristus, STT, sekolah ya, orang tua Kristen dan siapapun itu untuk AI for God. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman saya. Ada Aldo, bisa disorot Aldo sekali lagi. Ya, lalu ini ada Aldo. Ya, lalu ada Roma. Halo. Ya, ada Yus. Iya, semua tetap semangat ya dalam Tuhan bersama juga teman-teman yang ada di tim mereka masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Sabda semua yang sudah mengikuti Kenal Ilsa Kaleidoskop AI for God 2024 ini. Begitu banyak hal yang masih harus dikerjakan ya. Kaleidoskop bukan berarti menutup, tetapi justru akan memulai awal yang baru. Dan apa yang baru dari Yayasan Lembaga Sabda, kita ketemu lagi ya dalam Kenal Yayasan Lembaga Sabda tahun 2025. Kita akan mengawali dengan overview pelayanan Sabda sepanjang 2024 dan juga ada highlight untuk rencana pelayanan Sabda tahun 2025 ya. Dan nanti malam akan ada juga Instagram terakhir untuk tahun ini. Kita akan PA bareng dari Alkitab ya. Itu temanya tentang firman menjadi daging dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Silahkan di Ayo PA, Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ada Roma nanti akan menjadi hostnya ya, dan juga teman saya Yudo. Lalu juga besok akan ada Sabda Youth. Kita Natalan nih di Sabda Youth. Lagi-lagi besok ketemu Roma gitu ya. Di Joy to the World ya.
pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Instagram Sabda Resources. Jadi yang besok nggak punya kegiatan Natalan, mulai banyaknya Natalan, pantengin aja ya Instagram ayo.pa dan juga Instagram Sabda Resources untuk besok. Kita akan masuk dalam doa penutup, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk pengawalanmu yang luar biasa dalam gerakan AI for God ini, karena Engkau lah yang memulainya, Engkau yang memberikan visi kepada kami, Engkau yang akan mengawalnya, Engkau yang akan memeliharanya sampai Tuhan kepada tujuanmu tercapai. Kami bersyukur untuk Yayasan Baga Sabda yang boleh Engkau pakai mitra-mitra kami, gereja, STT, sekolah, guru, hamba-hamba Tuhan, yang semua Tuhan pakai sehingga gerakan AI for God pada tahun 2024 ini bisa berjalan, dan masih begitu banyak tantangan PR ke depannya. Untuk tahun 2025 teknologinya akan semakin cepat, akan semakin canggih. Kami masih harus terus belajar, Tuhan tolonglah kami. Cukupkan segala yang dibutuhkan Tuhan, hikmat, bijaksana, pengetahuan, infrastruktur, semuanya Tuhan Engkau yang mencukupkan. Bukalah semua pintu-pintu kesempatan untuk berkomunikasi, untuk berkolaborasi dengan semua pihak sehingga gerakan untuk AI, teknologi yang terbaru saat ini, teknologi yang termaju, teknologi yang terbaik saat ini Tuhan, kami betul-betul persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya.